Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, pertemuan terakhir atau pertemuan ke-6, kita akan belajar bersama berdiskusi mengenai materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum memasuki materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, sebaiknya dibahas dulu apa sih itu larutan. Nah, larutan itu merupakan campuran homogen dari dua zat atau lebih. Nah, yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya itu nggak bisa dibedakan lagi secara fisis. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini ada dua zat. Yang pertama itu ada zat terlarut dan pelarut. Pelarutnya berupa air. Nah, mereka ini dua zat nih dicampur ke dalam satu wadah. Nah, setelah dicampur itu mereka larut. Nah, setelah larut itu dalam satu larutan ini udah nggak bisa dibedain lagi nih pelarutnya yang mana, zat pelarutnya yang mana, karena mereka udah nyampur. Contohnya seperti larutan gula. Larutan gula. Itu gula, zat pelarutnya sebagai gula. Nah, ditambahin air, dimasukin ke dalam suatu wadah. Air dan gula itu kita aduk, kemudian hasil akhirnya itu kan berupa larutan gula. Nah, dari larutan gula itu kita udah nggak bisa lihat lagi nih di hasil akhir larutan gulanya, gulanya yang mana, airnya yang mana, karena mereka udah bercampur dan mereka tuh udah nggak bisa dibedain lagi secara fisisnya. Nah, komponen pembuatnya itu ada dua, zat terlarut sama pelarut. Pelarut itu berupa air, zat terlarutnya itu tadi contohnya gula, bisa juga larutan garam. Nah, si garam ini sebagai zat terlarut dan pelarutnya itu sebagai air. Kemudian, larutan ini jika berdasarkan daya hantarnya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, secara sekilas, larutan elektrolit ini merupakan larutan yang dapat mengantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit ini nggak bisa mengantarkan listrik. Kemudian, larutan elektrolit tersebut ini juga dibagi lagi menjadi dua yang bisa mengantarkan listrik tersebut, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya masuk ke dalam larutan elektrolit terlebih dahulu. Seperti yang udah dijelasin sekilas tadi, larutan elektrolit itu merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa sih dia bisa mengantarkan arus listrik? Karena pada larutan elektrolit ini terdapat ion-ion positif dan ion negatif. Nah, ion-ion yang bermuatan itu bergerak bebas sehingga bisa mengantarkan arus listrik. Nah, ketika larutan ini dites menggunakan plat dan dicolokkan ke listrik, maka dia bisa menyalakan lampu karena larutan ini tuh bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian larutan elektrolit itu bersifat ionik dan bersifat kovalen polar. Nah, maksud dari bersifat ionik ini, dalam keadaan cair, jarak-jarak antar ion positif dan ion negatif ini sangat renggang sekali. Maka, mereka itu bisa bergerak sangat bebas dan bisa mengantarkan arus listrik. Kemudian, sifat kovalen polar tersebut itu dalam senyawa larutan elektrolit itu terdapat kutub-kutub positif dan kutub-kutub negatif. Nah, di dalam air, molekul senyawa kovalen polar itu bisa terurai karena pengaruh dari air tersebut, sehingga bisa membentuk ion-ion. Nah, ion-ionnya tadi kan jadi bergerak bebas. Jadi, dari sifat kovalen polar ini berkembang ke sifat ioniknya. Seperti itu. Kemudian larutan elektrolit tersebut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada elektrolit kuat dan yang kedua ada elektrolit lemah. Nah, pada elektrolit kuat ini, ion-ionnya terionisasi secara sempurna di dalam air. Sedangkan pada elektrolit lemah, ion-ionnya itu tidak terionisasi secara sempurna atau dia terionisasi hanya sebagian saja. Nah, pada elektrolit kuat ini, karena terionisasi secara sempurna, dia dapat mengantarkan arus listrik.
pada elektrolit lemah pun bisa mengantarkan arus listrik. Namun, pada elektrolit kuat itu, karena dia terionisasi sempurna, dia bisa menyalakan lampu hingga terang, karena dia terionisasinya secara sempurna. Sedangkan pada elektrolit lemah ini, yang terionisasi hanya sebagian. Jadi, lampu yang menyala itu redup, tidak seterang elektrolit kuat. Nah, kemudian pada elektrolit kuat ini biasanya juga pada plat yang diujikan ke dalam larutan elektrolit kuat terdapat gelembung-gelembung, dan gelembungnya itu banyak sekali pada elektrolit kuat. Sedangkan pada elektrolit lemah itu juga terdapat gelembung, namun gelembungnya lebih sedikit. Nah, jadi pembedanya antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu secara fisik, secara penglihatan itu pada elektrolit kuat lampunya menyala sangat terang, kemudian pada elektrolit lemah jika diuji lampunya itu redup, dan pada elektrolit kuat itu terdapat gelembung pada larutannya dan gelembungnya itu cukup banyak, sedangkan pada elektrolit lemah gelembungnya itu sedikit, tidak sebanyak pada elektrolit kuat. Adapun contoh-contoh dari senyawa elektrolit kuat itu, contohnya adalah senyawa NaCl, HCl, H2SO4, dan KCl. Kemudian pada elektrolit lemah, contohnya itu ada CH3COOH atau cuka, kemudian NH3, aluminium hidroksida atau AlOH3, NH4OH, HCN, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya elektrolit kuat ini merupakan senyawa-senyawa asam kuat dan basa kuat. Sedangkan pada elektrolit lemah itu asam lemah dan basa lemah. Nah, ini pada larutan elektrolit ini asam-asamnya kan terionisasi secara sempurna. Contohnya seperti HCl nih. HCl terionisasi menjadi H+ plus Cl-. Nah, di dalam larutan ini nih, ion positif dan ion negatifnya itu bergerak sangat bebas. Sehingga dia tuh benar-benar bisa mengantarkan listrik karena dia bebas bergeraknya gitu. Sedangkan pada elektrolit lemah, dia kan yang terionisasi itu nggak seluruhnya, hanya terionisasi sebagian. Jadi bergeraknya itu kurang sebebas dari si senyawa-senyawa elektrolit kuat. Nah, berikut merupakan padatan NaCl, natrium klorida. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi molekul dari padatan tersebut. Nah, padatan tersebut itu diarahkan ke arus listrik di tes. Lampunya tidak menyala karena masih berbentuk padatan. Nah, bisa dari sini lampunya tidak menyala. Nah, kemudian padatan tersebut dimasukkan ke dalam air. Padatan tersebut kan zat terlarut dan airnya pelarut. Kemudian diaduk menjadi satu larutan dan dites itu dia nyala lampunya. Nah, jadi padatan NaCl itu jika dilarutkan dalam air, dites, di plat, dia bisa menghantarkan arus listrik sehingga lampunya menyala. Jadi, larutan NaCl itu merupakan larutan elektrolit kuat karena lampu yang menyala cukup terang, sangat terang, dan terdapat gelembung gas. Selanjutnya, adapun contoh-contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu ada asam klorida, kemudian ion O3, senyawa HCO4, H2SO4, natrium hidroksida, barium hidroksida, kemudian elektrolit lemahnya itu ada asam cuka, terus senyawa molekul HF, molekul HNO2, NH3, H2O, dan non-elektrolit berupa urea, NH2 2 kali CO, kemudian metanol CH3OH, selanjutnya etanol C2H5OH, kemudian glukosa C6H12O6, dan sakrosa yaitu C12H22O11. Nah, pokoknya yang golongan gula itu, gula dan turunannya seperti glukosa, sakarosa, dan lain-lain itu termasuk non-elektrolit. Nah, biasanya elektrolit kuat itu dari berasal golongan 1 dan 2. Itu biasanya merupakan
elektrolit kuat. Contohnya seperti HCl. H itu kan golongan 1, kemudian Na itu juga berasal dari golongan 1, natrium, dan barium Ba itu juga dari golongan 1. Ba dari golongan 2. Kemudian ada juga Mg, Mg juga golongan 2. Nah, itu termasuk elektrolit kuat. Selanjutnya berdasarkan dari daya hantarnya, yang kedua itu ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini merupakan larutan yang nggak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, keberadaan ion-ion di dalam larutan ini tuh nggak terionisasi secara sempurna. Dia nggak terionisasi secara sempurna, nggak terionisasi semua. Kalau elektrolit lemah itu kan terionisasi sebagian. Kalau non-elektrolit itu tidak terionisasi seluruhnya. Nah, sehingga nggak ada ion-ion yang bermuatan yang bisa mengantarkan arus listrik. Contohnya itu seperti ini. Ini adalah larutan gula. Ketika dites dan diarahkan ke listrik, dia itu nggak bisa menyalakan lampu. Jadi si larutan ini tuh nggak bisa mengantarkan arus listrik. Karena dia merupakan larutan non-elektrolit, ion-ionnya itu nggak terionisasi dalam air. Nah, selain dia juga nggak terionisasi, dia kan nggak bisa mengantarkan arus listrik. Sehingga lampunya itu nggak bisa nyala karena nggak ada ion-ion yang terionisasi kan. Kemudian dia juga tidak terdapat gelembung gas sama sekali. Kalau yang elektrolit kuat itu kan terdapat gelembung gas cukup banyak. Sedangkan elektrolit lemah itu terdapat sedikit gelembung gas. Namun pada larutan non-elektrolit tidak sama sekali ada gelembung gas. Nah, contoh-contoh dari senyawa non-elektrolit itu ada C6H12O6, C12H22O11, kemudian CONH2 dua kali, dan C2H5OH. Serta masih banyak lagi turunan dari gula glukosa. Selanjutnya masuk ke dalam derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi ini merupakan perbandingan antara zat-zat yang udah terlarut atau terurai terhadap zat-zat yang sebelum terurai atau zat-zat mula-mula. Contohnya tadi seperti larutan gula. Nah, zat yang sudah terlarut itu kan berarti larutan gulanya dibandingkan dengan zat mula-mula. Zat mula-mulanya itu ada padatan gula dan air sebagai pelarut. Nah, itu. Nah, adapun rumus untuk mencari derajat disosiasi ini adalah derajat disosiasi ini dilambangkan dengan alfa. Alfa sama dengan mol dari zat yang udah terionisasi dibagi mol dari zat mula-mula. Nah, nilai dari derajat disosiasi ini ada 3. Yang pertama untuk larutan elektrolit kuat, karena dia terionisasi secara sempurna, maka ia pun terdisosiasi secara sempurna. Nilai dari derajat disosiasinya adalah sebesar 1. Contohnya seperti larutan NaCl, KCl, MgCl2, kemudian BaCl2 itu memiliki nilai derajat disosiasi sebesar 1. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah itu memiliki nilai disosiasi nilainya lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1 karena dia itu terionisasinya secara sebagian aja. Sedangkan untuk larutan yang non-elektrolit karena dia tidak terdisosiasi secara sempurna, ion-ionnya pun tidak terionisasi secara sempurna di dalam air, maka dia nilai derajat disosiasinya itu sebesar 0. Nah, kemudian setelah mempelajari apa itu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, kemudian larutan non-elektrolit, di sini dirangkum perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, untuk dari larutan elektrolit dan non-elektrolit sendiri, berdasarkan daya hantarnya, si elektrolit ini bisa menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya terionisasi secara sempurna muatannya. Sedangkan larutan non-elektrolit itu nggak bisa menghantarkan arus listrik karena
tidak terionisasi dalam air. Kemudian berdasarkan uji nyala lampu yang dites tadi, pada larutan elektrolit itu dia menghasilkan lampunya nyala, terang. Baik itu pada larutan elektrolit kuat maupun lemah, mereka sama-sama menghasilkan lampunya menyala. Namun ada perbedaannya. Jika pada elektrolit kuat itu lampu yang nyala itu sangat terang, namun pada elektrolit lemah lampu yang menyala itu redup, tidak seterang elektrolit kuat. Nah, namun pada larutan non elektrolit ini tidak nyala lampunya karena dia tuh nggak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian pada larutan elektrolit itu dia menghasilkan gelembung-gelembung gas saat diuji. Sedangkan pada non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung gas sama sekali. Nah, perbedaannya elektrolit kuat dan elektrolit lemah ini, pada elektrolit kuat gelembung gas yang dihasilkan sangat banyak, sedangkan pada larutan elektrolit lemah gasnya ini gelembung gasnya hanya sedikit. Kemudian ion-ion pada elektrolit itu terionisasi. Nah, pembedanya pada elektrolit kuat terionisasi secara sempurna. Di sini ion-ionnya itu muatan positif dan muatan negatifnya itu bergerak bebas dan jaraknya itu sangat jauh sekali. Sedangkan pada elektrolit lemah ini dia juga terionisasi namun tidak sebebas dari si elektrolit kuat. Nah, sedangkan pada non-elektrolit ini molekul-molekulnya itu dia nggak terionisasi. Dia nggak bisa terionisasi dalam pelarut air. Nah, kemudian nilai dari si derajat disosiasi elektrolit ini 0 sampai 1. Adapun untuk elektrolit kuat itu nilai dari derajat disosiasinya adalah sebesar 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah derajat disosiasinya itu sama dengan lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit ini nilai derajat disosiasinya sama dengan 0. Nah, pada elektrolit kuat itu terdapat dan elektrolit lemah terdapat ikatan ionik dan kovalen polar. Sedangkan pada non-elektrolit itu ikatan kimianya yaitu ikatan kovalen non-polar. Selanjutnya masuk ke dalam latihan-latihan soal. Berdasarkan hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan, diketahui data sebagai berikut. Nah, pada larutan pertama, nyala lampunya terang dan terdapat gelembung gas. Kemudian, pada larutan kedua, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Pada larutan ketiga, lampu tidak menyala, terdapat gelembung gas. Pada larutan keempat, lampunya nggak menyala, gasnya pun juga nggak ada gelembungnya. Dan pada larutan kelima, lampunya menyala dan gelembung gasnya menyala, dan gelembung gasnya ada. Berdasarkan data-data yang udah disebutkan tadi, di manakah yang termasuk larutan non-elektrolit? Nah, larutan non-elektrolit itu kan tidak terionisasi secara sempurna. Dia tidak terionisasi, tidak dapat larut dalam pelarut air. Maka dia tidak bisa menyalakan lampu dan juga tidak terdapat gelembung gas. Nah, berdasarkan data di sini, yang merupakan kriteria tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas yaitu pada nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu 2 dan 4 karena ion-ionnya tidak terionisasi dalam pelarut polar, pelarut air. Selanjutnya, terdapat data untuk nomor 2 dan 3. Jadi datanya itu pada larutan pertama yang dihasilkan itu nyala lampu. Kemudian larutan kedua pun juga nyala lampunya. Pada larutan ketiga, jika dites itu tidak nyala lampunya. Pada larutan keempat pun juga tidak nyala. Kemudian pada larutan kelima, hasilnya itu diuji listrik nyala namun redup. Nah, pertanyaannya, larutan yang elektrolit kuat itu yang mana?
Nah, elektrolit kuat itu kan karena terionisasi secara sempurna, maka ia dapat menyalakan lampu dengan terang dan memiliki banyak gelembung gas. Jadi, berdasarkan data, yang nyala itu adalah 1 dan 2. Maka jawabannya adalah D. Dan nomor 3, yang manakah yang elektrolit lemah? Elektrolit lemah itu lampunya menyala, gelembungnya pun ada, namun lampu yang menyala itu redup dan gelembung yang dihasilkan sedikit. Jadi jawabannya hanya 5 yang redup. Berarti jawabannya E, 5 saja. Kemudian nomor 4, di antara zat-zat berikut ketika dilarutkan ke dalam air dapat membentuk larutan elektrolit kuat adalah yang pertama gula pasir. Nah, gula pasir ini termasuk ke dalam non-elektrolit tadi ya. Untuk golongan glukosa dan turunannya glukosa, fruktosa, sakarosa itu termasuk non-elektrolit. Kemudian alkohol pun juga termasuk ke dalam non-elektrolit. Nah, cuka itu termasuk ke dalam elektrolit lemah atau asam asetat CH3COOH. Sedangkan garam dapur ini merupakan elektrolit kuat, yaitu merupakan senyawa NaCl. NaCl ini jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi ion-ionnya menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Kemudian yang nomor 5, di antara zat-zat berikut ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah adalah yang pertama A, gula pasir. Gula pasir ini tadi kan merupakan larutan non-elektrolit. Yang kedua alkohol juga non-elektrolit. Nah, cuka. Cuka itu merupakan elektrolit lemah karena dia tidak terionisasi secara sempurna. Cuka itu merupakan senyawa CH3COOH. Saat diionisasikan ke dalam air, larutkan ke dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion H+ ditambah CH3COO-. Dia tidak terionisasi secara sempurna. Maka yang merupakan larutan dapat membentuk elektrolit lemah di dalam pelarut air itu adalah cuka, yang D. Selanjutnya, di antara zat-zat berikut di dalam air manakah yang bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen? Nah, elektrolit lemah tadi kan terionisasinya hanya sebagian. Nah, untuk kovalen sendiri itu merupakan ikatan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Nah, di antara kelima senyawa-senyawa tersebut yang merupakan elektrolit lemah itu tadi cuka ya, asam asetat CH3COOH yang terionisasi menjadi CH3COO- ditambah ion H+. Dan juga terdapat ikatan antara unsur logam dan non-logam. Selanjutnya yang nomor 5 itu di antara senyawa-senyawa ion itu yang nggak bisa mengantarkan arus listrik adalah, nah yang nggak bisa mengantarkan arus listrik itu disebut larutan non-elektrolit. Dia tidak terionisasi dalam pelarut polar atau pelarut air. Nah jadi CaCO3 ini merupakan elektrolit kuat karena dia berasal dari golongan 2 atau alkali tanah. MgCl2 pun juga dari golongan alkali tanah. KCl dari golongan alkali, kemudian CaCl2 juga golongan alkali tanah. Nah, jadi yang bukan merupakan elektrolit kuat itu adalah SrNO3 2 kali. Dia merupakan non-elektrolit. Kemudian soal yang terakhir, di antara campuran-campuran yang diketahui ini, manakah yang ketika dicampurkan ke dalam air, dia akan membentuk larutan non-elektrolit, atau dia yang nggak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, yang tidak bisa mengantarkan arus listrik itu kan senyawa gula dan turunannya. Nah, di sini nih, yang A itu CH3COOH itu elektrolit lemah, NaCl elektrolit kuat. Yang B, C2H5OH ditambah C12H22O11. Ini mereka sama-sama merupakan non-elektrolit. Nah, ketika mereka dicampurkan ke dalam pelarut air, mereka juga tidak akan bisa terionisasi karena emang asalnya udah dari sama-sama non-elektrolit. Ketika dicampurkan pun
tidak bisa terionisasi dalam pelarut air. Maka yang akan membentuk larutan non-elektrolit yaitu C2H5OH ditambah C12H22O11. Sekian pemaparan materi mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup atau boleh langsung tanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.